Dahulu kala, pada masa umat Bani Israel, ada seorang lelaki yang telah melakukan dosa sangat besar. Dia telah membunuh 99 orang. Pada suatu saat, timbullah keinginannya untuk bertobat. Namun, masihkah Allah menerima tobat dan memberikan ampunan untuknya? Kemudian bertanyalah ia kepada orang-orang di sekelilingnya, "Tahukah kalian di mana orang yang paling berilmu di muka bumi ini?" Dengan takut-takut, orang-orang itu berpikir sejenak. Lalu salah seorang dari mereka menyarankan, "Pergilah terus ke arah telunjuk jariku. Lalu bertanyalah di mana rumah seorang rahib yang terkenal sangat tinggi ilmunya." Pembunuh itu bergegas pergi. Hatinya dipenuhi harapan untuk penghapusan dosa. Tiba di rumah rahib, ia langsung menceritakan semua pembunuhannya dan bertanya, "Jika aku bertobat, dapatkah dosaku diampuni?" Dahi rahib berkerut tak percaya dengan pertanyaan itu. Dengan senyum mengejek, ia berkata, "Tidak, sekali-kali dosamu tidak akan diampuni Allah buat selamanya. Kamu tahu kenapa? Sebab kamu adalah seorang yang paling terkutuk di muka bumi ini." Wajah si pembunuh memerah murka. Dalam sekejap mata dicabutnya pedang dan dibunuhnya sang rahib. Kini korban pembunuhannya sudah genap 100 orang. Dengan wajah murung, ia menemui orang-orang yang ketakutan dan bertanya lagi, "Rahib itu bukan orang yang paling berilmu di dunia ini. Pasti masih ada orang lain. Bisakah kalian tunjukkan orang yang lebih berilmu dari rahib itu?" Orang-orang lalu menunjukkan rumah seorang ulama. Setelah pembunuh menanyakan hal yang sama, ulama menjawab, "Tentu saja bisa. Siapakah yang dapat menghalangi seorang yang ingin bertobat? Tapi dengarlah saranku, tinggalkan negerimu, sebab itu negeri yang buruk. Pergilah ke kota yang penduduknya orang-orang salih. Sembahlah Allah bersama mereka." Setelah mengucapkan terima kasih, si pembunuh 100 manusia pergi menuju ke negeri yang ditunjukkan oleh sang ulama. Semakin lama, semakin jauh ia meninggalkan negerinya. Namun negeri orang-orang salih yang ditujunya masih jauh. Baru separuh perjalanan, maut datang menjemput, dan ia pun roboh di tengah jalan. Malaikat rahmah datang bersama malaikat azab. Keduanya bertengkar memperebutkan si pembunuh. Orang ini pergi begitu jauh untuk bertobat dan memulai hidup baru bersama orang-orang salih. Hatinya dipenuhi harapan akan ampunan Allah dan disesaki penyesalan mendalam akan perbuatannya yang telah lampau. Demikian malaikat rahmat berkata. Namun malaikat azab menyebutnya dengan keras, "Tetapi kau pun tahu bahwa sejak bertobat ia belum melakukan kebaikan sama sekali. Jadi akulah yang lebih berhak membawa ruhnya untuk disiksa dalam kubur." Maka Allah mengutus malaikat yang lain. Malaikat ini turun ke dunia dalam bentuk manusia. Kemudian ia menghampiri kedua malaikat yang tengah saling berebut itu. Kedua malaikat menoleh kepadanya dan meminta malaikat ketiga menjadi pendengar. Maka malaikat ketiga pun berkata, "Ukurlah jarak antara kedua negeri itu, negeri tempat orang ini berasal dan negeri tempat orang-orang salih yang sedang ditujunya. Kemana orang ini lebih dekat, ke negeri itulah ia tergolong." Maka mereka bertiga mengukur jarak dari tempat mayat si pembunuh tergeletak ke masing-masing negeri. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa saat itu Allah memerintahkan negeri asal si pembunuh untuk menjauh dan menyuruh negeri yang hendak dituju untuk mendekat. Kemudian Allah berfirman, "Ukurlah jarak antara keduanya." Maka para malaikat itu mengukur dan mendapatkan bahwa ternyata jarak ke tempat yang dituju lebih dekat sejengkal dari negeri yang ditinggalkan. Maka Allah pun mengampuninya. Malaikat rahmat lalu membawa ruh orang itu pergi ke tempat yang baik di alam kubur. Demikianlah, kalau kita ingin bertobat, akan diterima oleh Allah sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Asalkan jangan berputus asa. Kita tidak boleh berputus asa pada pengampunan Allah. Bahkan Allah menamakan putus asa sebagai sifat orang kafir. Firman Allah,
Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih.